Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kita akan melanjutkan membahas soal SNBT, penalaran umum, part yang ketiga. Langsung mulai dari soal yang pertama. Geti Neno berarti kucing lucu. Kowi Puyo berarti baju anak. Geti Kowi berarti anak lucu. Lalu apakah kalau kata kain baju? Oke, di nomor pernyataan yang pertama dan ketiga, ini kita menemukan clue berupa kata lucu dan lucu. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa lucu ini nama lainnya adalah Geti sama Geti. Jadi kalau lucu itu artinya Geti. Kemudian ini di bawah ini ada kata anak. Lalu di sini juga ada kata anak. Anak dan anak berarti adalah Kowi sama Kowi. Sehingga baju itu namanya adalah Puyo. Nah, tadi kan letakkannya secara terbalik ya. Misalkan baju anak. Nah, baju anak itu namanya adalah Kowi Puyo. Jadi namanya dibalik. Kowi dulu baru Puyo. Nah, kalau kita nih di soal ini mau menerjemahkan kain baju, maka akan kita balik. Tentu yang pertama adalah Puyo dulu. Nah, berarti yang A ini bukan karena diawali sama Geti. Yang B ini juga bukan karena diawali sama Koyorote. Nah, yang C ini bisa jadi, yang D bukan, yang E juga bisa jadi. Karena awalnya sama-sama Puyo. Lalu yang benar ini Puyo Reti atau Puyo Geti. Nah, tadi kan kain baju. Baju tadi adalah Puyo. Kemudian di sini pilihannya Puyo Reti atau Puyo Geti. Nah, Geti tadi padahal adalah artinya dari lucu. Maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah Puyo Reti. Karena kalau Puyo Geti, Puyo tadi adalah nama lainnya dari baju, kemudian kalau Geti itu adalah lucu. Berarti salah kalau yang E. Maka opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Soal yang nomor 2. 6, 4, 10, 5, 13, 7, 17, 8, P, dan Q. Maka berapakah nilai dari P ditambah Q? Nah, untuk nilai yang soal yang semacam ini, kita bisa mencari clue-nya. Clue-nya adalah dengan cara mencari hubungan antara nilai yang terdekat. Nah, kayak misalkan begini, berarti 6 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 17, 17 ke P. Jadi kalau angkanya cukup banyak seperti ini, biasanya lompat 1 atau lompat 2. Jadi kita langsung cek dulu, kalau misalkan lompatnya 1, apakah polanya tetap? Nih, misalkan 6 ke 10. 6 ke 10 ini ternyata ditambah 4. Kemudian 10 ke 13, ini ternyata ditambah 3. Kemudian kita cek lagi, 13 ke 17 itu ditambah 4. 17 ke P berarti ditambah 3. Karena polanya adalah tambah 4, tambah 3, tambah 4, ditambah 3. Berarti 17 ditambah 3 itu adalah 20. Lalu yang bawah juga sama, lompat 1. 4 ke 5 itu ditambah 1. Kemudian 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 8 adalah tambah 1. Berarti 8 ke Q ini polanya berulang, yaitu ditambah 2. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Lalu 20 sama 10 ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Sangat simpel bukan? Oke, jadi triknya tadi yang pertama adalah kalau barisan angkanya atau barisan polanya itu cukup banyak, kita langsung cek kalau seandainya lompat 1. Kalau ternyata menggunakan lompat 1 itu polanya sudah tepat, ya berarti itu polanya. Tapi semisal belum tepat, ya bisa jadi dia itu lompatnya 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Manakah di bawah ini yang nilainya kurang dari 99? Nah, ini kita langsung cek satu per satu. Kita cek mulai dari yang A dulu. 60% dari 200, artinya 60 per 100 dikali dengan 200. Ini nolnya sama-sama kita coret. 200 bagi 100 itu adalah 2, maka 6 kali 2 nilainya adalah 120. Kemudian yang opsi B, 20% kurangnya dari 150. Nah, nilai persen itu kan maksimal 100%. Berarti kalau 20% kurangnya itu adalah 80%. Atau 80 per 100 dikalikan dengan 150. Ini dicoret 0 sama 0 dicoret. Kemudian 0 yang ini juga dicoret dengan yang ini. Sehingga 8 dikali 15 dibagi 1 itu adalah 120. Ini nilainya masih lebih dari 99 ya. Lalu opsi yang C,
20% lebihnya dari 80. Nah, tadi nilai maksimal dari persen itu kan 100. Berarti kalau 20% lebihnya berarti 120%. Atau 120 per 100 dikali dengan 80. Nih, 120, nolnya bisa dicoret dengan yang punyanya 100, kemudian yang 80 bisa kita coret dengan punyanya 100 tadi. Maka 12 dikalikan 8 itu adalah 96. Berarti antara opsi A sampai E yang nilainya kurang dari 99 itu adalah opsi yang C. Oke, jawabannya adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara anak-anak kelas 12 SMA Merdeka, Ashika lebih tua dari Benny, dan Dina lebih muda dari Eri. Benny lebih tua dari Cece dan Ashika lebih muda dari Dina. Di antara kelima anak tersebut, yang umurnya paling tua itu siapa? Yang di sini kita bisa tuliskan bagian sini yang lebih muda, yang di semakin ke kanan itu yang lebih tua. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Ashika lebih tua dari Benny. Berarti Ashika ini kan lebih tua daripada Benny. Kemudian kita cari triknya, kemarin sudah kakak sampaikan, untuk mencari pernyataan berikutnya atau untuk mengerjakan soal berikutnya, maka kita cari pernyataan yang ada hubungannya dengan Ashika maupun Benny. Nah, di sini ada kata Benny lebih tua dari Cece, berarti Cece ini posisinya di sebelah kanannya si Cece. Kemudian kita cari pernyataan lain yang ada hubungannya sama Ashika, Benny maupun Cece. Nah, ini ya, Ashika lebih muda dari Dina. Berarti Dina ini dia posisinya Ashika ini dia lebih muda daripada si Dina. Kemudian pernyataan yang terakhir. Dina lebih muda daripada si Eri. Nah, berarti kayak gini urutannya, mulai dari yang paling tua sampai ke yang tua itu adalah si Cece, Benny, Ashika, Dina sama Eri. Sehingga anak yang usianya paling tua itu tentu yang letaknya di paling kanan, yaitu si Eri. Masih ingat ya triknya yang kemarin? Kita cari dulu, gunakan salah satu pernyataan dulu, baru kemudian kita pilih pernyataan yang ada hubungannya dengan yang pernyataan pertama tadi. Kenapa kita cari yang berhubungan? Ya supaya kita enak untuk urutinnya, gitu ya, supaya nggak bingung-bingung. Oke, soal berikutnya. Di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga bervariasi sebagai berikut. Barang A lebih mahal daripada barang C, kemudian namun kebutuhan akan barang A ini lebih rendah daripada barang B. Kita ke soal yang terakhir. Di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga bervariasi sebagai berikut. Barang A lebih mahal daripada barang C, namun kebutuhan akan barang A lebih rendah daripada barang B. Barang C lebih mahal daripada barang B, namun kebutuhan akan barang C lebih rendah daripada barang D. Barang B lebih mahal daripada barang D, namun kebutuhan akan barang B lebih rendah daripada barang E. Barang D lebih mahal daripada barang E, namun kebutuhan akan barang E lebih rendah daripada barang C. Barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua tertinggi adalah, di sini adalah yang ditanyakan harga dan tingkat kebutuhan yang tertinggi. Nah, jadi kita sebenarnya cukup mencari salah satunya saja. Karena kalau misalkan kita mengetahui nama barang yang tertinggi nomor 2, otomatis dia akan menjadi barang dengan tingkat kebutuhan tertinggi yang kedua juga. Jadi untuk menghemat waktu, kita kerjakan salah satunya saja. Misalkan dari segi harganya. Nah, dari segi harganya ini kita bisa menuliskan yang di sebelah kanan sini, misalkan yang lebih mahal, dimulai dari barang yang paling mahal. Kemudian yang di sebelah kirinya itu adalah barang yang paling murah. Kita cek dulu, barang A lebih mahal daripada barang C. Otomatis barang A itu ada di sebelah sini. Kemudian barang C-nya ada di sebelah sini. Lalu barang C ini lebih mahal daripada barang B. Berarti barang B di sebelah kirinya. Kemudian barang B ini lebih mahal daripada barang D.
berarti barang D ada di sebelah sini. Kemudian barang D ini lebih mahal daripada barang E. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa barang dengan harga tertinggi nomor 2 itu adalah barang C. Nah, kalau kita sudah dapatkan barang dengan harga tertinggi kedua itu adalah barang C, maka secara otomatis barang dengan tingkat kebutuhan tertinggi nomor 2 itu juga merupakan barang C. Karena kan di sini jawabannya cuma satu-satu ya. Misalkan A yaitu A, B, B, C, C dan seterusnya, maka barang dengan harga dan tingkat kebutuhan tertinggi pada urutan kedua ini otomatis barangnya sama. Jadi kita cukup cari salah satunya aja, yaitu barang yang C. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Karena barang tertinggi kedua dengan harga dan tingkat kebutuhan tertinggi kedua itu adalah barang C. Demikian tadi pembahasan soal SNBT penalaran umum part yang ketiga. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.